Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan Bunda Setiani. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara penggunaan tanda baca. Sebelumnya kita say basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, di sini tanda baca yang pertama itu ada tanda koma. Nah, bentuknya seperti ini. Ini namanya tanda koma. Tanda koma itu biasanya digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat. Nah, jadi ibu membeli ada berbagai macam buah-buahan, ada mangga, jeruk, dan alpukat. Itu tanda koma digunakan untuk merinci. Selanjutnya, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Nah, ini termasuk contoh tanda koma yang digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Yang kedua, ada tanda titik. Nah, ini seperti ini teman-teman, tanda titik. Tanda titik itu biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, hari sudah sore, waktunya pulang. Nah, setelah kata pulang itu ada tanda titiknya karena digunakan untuk mengakhiri kalimat. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contohnya, pensil yang dibeli Andi harganya 2.500. Nah, jadi titiknya itu ada di 2.500. Terakhirnya juga ada titik. Nah, kalau misalkan harganya 2.000 berarti 2.000. Itu tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Selanjutnya, ada huruf kapital atau biasanya kita sebut huruf besar. Nah, huruf kapital ini biasanya digunakan untuk awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Nah, C di sini karena dia awal kalimat, jadi hurufnya harus huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang kedua itu ada huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contohnya, bulan Maret lalu, Dimas dan Nina membeli buku. Nah, di sini B yang sudah Bunda merahin ini berarti huruf kapital. Nah, B ini bulan. Bulan itu B-nya kenapa besar? Karena dia di awal kalimat. M kenapa besar? Maret. M-nya itu menunjukkan bulan. Nah, Dimas, D itu kan nama orang, jadinya D-nya harus huruf kapital. Nina juga nama orang, jadinya N-nya harus besar juga. Nah, yang keduanya, hari ini adalah hari Jumat. Hari H-nya besar karena dia di awal kalimat. Jumat, J-nya besar karena ini termasuk nama hari. Nah, di sini ada juga teks bacaan berkunjung ke kebun binatang. Bunda akan membacakan sesuai dengan cara membacanya. Ada koma, ada titiknya. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelas berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam areal kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang.
Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-temannya merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, di sini setelah Bunda jelaskan yang tadi tentang tata cara penggunaan tanda baca, tadi sudah ada tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital. Itu digunakannya di mana saja. Di kalimat pertama itu ada apa saja nih? Ada pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Nah, pada di sini Bunda sudah merahkan nih P-nya karena termasuk dalam kalimat dalam huruf kapital. Lalu ada Sabtu, S-nya ini besar karena S-nya itu hari, termasuk hari. Lalu ada koma, koma di sini itu berarti memisahkan kalimat setara. Lalu Tony, T-nya besar karena nama orang. Dan di akhir kalimat ada tanda titik. Selanjutnya, mereka didampingi oleh Pak Guru. Nah, M-nya ini mereka, M-nya besar karena di awal kalimat. Pak Guru, Pak-nya besar, P-nya besar karena nama orang, Pak Guru. Di sini di akhir kalimat selalu ada tanda titik. Kalimat yang ketiga, hari itu sangat panas. Di sini hanya harinya saja yang besar, yang H-nya ini besar karena dia di awal kalimat. Selanjutnya tidak ada nama hari, tidak ada bulan, atau nama orang. Dan di akhir kalimatnya selalu ada tanda titik. Selanjutnya, Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Nah, Tony ini karena dia nama orang dan dia ada di awal kalimat, jadi T-nya harus huruf kapital atau huruf besar. Nah, Adi juga ini karena nama orang, walaupun dia ada di tengah harus huruf kapital A-nya. Terakhir selalu disertai dengan tanda titik. Setelah itu, mereka masuk ke dalam areal kebun hewan. Setelah S-nya besar karena dia ada di awal kalimat. Nah, di sini ada koma karena koma itu memisahkan kalimat setara. Dan di akhir selalu ada tanda titik. Di sini juga mereka melihat berbagai binatang. Nah, mereka ini huruf M-nya harus besar karena di awal kalimat. Selanjutnya, di akhirannya ada tanda titik. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Mereka-nya nih M-nya besar karena di awal kalimat. Dan ini Pak Guru, P-nya besar seperti yang ini nih yang di atas. Dan akhirnya selalu ada tanda titik. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Setelah S-nya juga besar karena di awal kalimat. Nah, ini ada tanda koma berarti tanda koma memisahkan kalimat setara. Dan mereka bersiap untuk pulang, selalu diakhiri dengan tanda titik. Tony dan teman-temannya merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, di sini ada nama orang, ada Tony, nama orang dan dia ada di awal kalimat. Jadi, huruf T-nya itu sudah pasti huruf besar atau huruf kapital. Nah, sekian penjelasan dari Bunda tentang cara penggunaan tanda baca. Tadi ada tanda titik, tanda koma, dan huruf kapital. Semoga penjelasan dari Bunda tadi bisa dimengerti ya teman-teman. Sebelum kita tutup,
Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.